Jawa Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن يشاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. Innamal musyrikuna pemestine utahe pira-pira musyrik iku najasun. Iku najis ekodarun tegese kotor reget liakhab si batinihim krono jembere batine wong musyrik krono kotore batine atau hatinya wong musyrik. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu orang-orang yang najis, yang kotor karena kekotoran batinnya. Fala yaqrabu mongko ora perek-perek sapa musyrik al masjida ing masjid al haram kang den mulyakaken. Ai la yadkhulu ora padha mlebu sapa musyrik al harama ing Masjidil Haram ba'da amihi dalam sause taune wong musyrik hada ya iki. Ai amal tis'in tegese taun 9 minal hijrati saking hijrah tahun hijrah. Wa in khiftum lan lamun kuwatir sapa sira kabeh ailatan ing kefikiran fakron dese kepikiran bingkita tijaratihim kelawan putuse hubungan perdagangane wong musyrik ankum anda sira kabeh fasaufa yuhnikumullah mongko bakal nyugihaken kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti min fadli saking kenugrahane Allah insya lamun ngersano sapa Allah. Wakot anaum lan teman-teman nyugihna sapa Allah hum ing kaum muslimin bil futuhi kelan kebukake tanah Mekah wajis jati lan tanpa lan menerima pajak dari mereka. Innallaha ta'ala iku alimun zat sing udanane hakimun tur zat kang wicaksana. Innamal musyrikuna najasun iki sekadang-kadang orang menafsiri secara latar-laknya. La yamassuhu ilal mutahharun. Ono ayat la yamassuhu ilal mutahharun. Ora oleh ngepok, ndak boleh megang
ing mushaf Quran ilal mutahharun kejaba wong sing suci kan gitu. Ini ibaratnya menjadi polemik kata-kata innamal musyrikuna, ayat innamal musyrikuna najasun karena diambil letterleknya. Jadi ayat la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegang kitab Quran kecuali orang-orang yang suci. Lalu pikirannya, pendapatnya, konotasinya adalah kosok balene wong suci kan najis, orang yang najis. Lah kata-kata najis itu najis dari mana? Dari arah imbangan mana? Ada najis yang disebut innamal musyrikuna najasun. Apa najis dari barang kotoran semisal itu kotoran ayam atau hewan dan lain sebagainya, atau dari lawan suci dari suci hadas. Hadas saja ada dua ya, hadas kecil ada hadas besar. Gini kan gitu. Makanya orang-orang ada pendapat tidak punya suci wudu, kamu masih mempunyai hadas. Misalnya imbangan suci adalah suci masalah dari hadas kecil, gitu kan. Ayatnya tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci, gitu kan. Suci ini imbangannya mana? Suci yang konotasi di sini adalah innamal musyrikuna najasun, berarti orang-orang mukmin adalah orang yang suci, karena orang yang musyrik adalah orang yang najis. Atau suci dari hadas besar, berarti kalau tidak mempunyai hadas besar berarti suci. Atau imbangan dari suci dari hadas kecil, berarti kalau tidak mempunyai hadas kecil berarti dia suci. Atau dia itu bersih, tidak ada kotoran ayam, berarti dia itu orang suci, kan gitu. Ini yang lantas orang-orang walaupun tidak berwudu, wong megang Al-Quran. Alasannya, saya kan orang Islam, berarti kan orang suci, kan gitu. Innamal musyrikuna najasun, karena orang musyrik adalah orang najis, saya orang Islam berarti orang suci. Ya boleh dong memegang Al-Quran walaupun saya tidak mempunyai walaupun saya mempunyai hadas kecil misalnya. Kamu tidak mempunyai wudu, kan gitu. Saya kan tidak kotor, pakaian saya bersih, tidak ada najisnya secara zahir, yaitu najis seperti kotoran ayam dan lain sebagainya. Maka boleh dong memegang. Ya ini kan, kamu pikir sendirilah. Ya gitu ya. Makanya inna la yamassuhu ilal mutahharun. Kalau imbangannya itu dari yang rendah yaitu bersih, orang yang suci dari najis kotoran, sama orang yang berat itu kan orang yang suci batinnya dari najis kemusyrikan. Di sini kan qadarun, najasun adalah kotor karena hatinya yang kotor. Berarti tingkat tinggi ini kekotorannya. Sucinya juga tingkat tinggi. Orang yang Islam, orang yang mukmin adalah orang yang suci. Berarti dia itu memegang Al-Quran boleh, walaupun tidak menggunakan wudu dulu, kan gitu. Lah kalau yang besar sama yang kecil, yang tengah-tengah kira-kiranya apa? Ya berarti mandan realistis adalah jawaban enak ya. Ya kira-kira tengah-tengah ya suci songko hadas kecil dan hadas besar gitu ya dah. Berarti kalau kamu ada teeknya atau telek lambine boleh memegang Al-Quran kalau kamu suci dari hadas kecil kan gitu dan hadas besar. Karena ketika orang suci dari hadas besar pasti orang mukmin. Orang yang berwudu itu kan pasti orang-orang yang Islam atau yang mukmin. Berarti kan sudah masuk innamal musyrikun najasun, itu sudah masuk dalam arti orang yang mukmin adalah orang yang suci. Gitu. Ini gara-gara ayat ini orang meremehkan. Walaupun tidak mempunyai wudu, dia itu memegang Al-Quran karena berpendapat bahwa saya itu orang yang suci, suci batinnya, kan gitu. Nah, ada ya Islam, golongan Islam yang sesederhana itu, pokoknya orang wudu, orang apa-apa, asal Islam boleh memegang Al-Quran. Itu contohnya duit.
Dwi itu memegang Bible tidak ada suci-sucinya ya. Ya. Orang Nasrani itu memegang buku Bible, Bible-nya itu kan tidak disyaratkan harus bersuci dan sebagainya. Nah di sini musyrikun, orang najis ini adalah konotasinya hatinya yang kotor. Orang mukmin adalah orang yang suci. Tapi jangan lantas kemudian kamu beralasan la yamassuhu ilal mutahharun, adalah mutahharun dikonotasikan imbangannya dengan ayat ini innal musyrikuna najasun. Tetap kamu itu harus mempunyai pikiran, pendapat bahwa ada kata-kata suci dari imbangan yang lain, itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ada suci dari imbangan dari suci dari najis, semisal hadis mulada, mutawasito dan mukhaffafa, air kencing dan lain sebagainya, itu bagiannya. Itu jadi jangan dicampur adukan itu perdebatan seperti itu. Ini ektekotnya orang-orang kafir, inilah yang sesat, sehingga tidak selayaknya. Semuanya agama sebenarnya mengajarkan bahwa orang yang kalau di Bani Israel itu malah justru najis dari kotoran juga tidak boleh masuk Baitullah, najis dari hadas besar, haid, juga tidak boleh masuk masjid. Dan bahkan golongan orang lain selain Bani Israel pun sama, tidak boleh masuk Baitullah, sama itu. Nah, pendapat ini yang saklek ini, yang keras ini, ada sebagian golongan Islam yang menjalankannya. Kalau ada masjid, kemudian ada orang yang selain golongannya itu memegang, kemudian masuk masjidnya langsung buru-buru disucikan, karena mereka adalah orang-orang yang najis, yaitu dikatakan innamal musyrikuna najasun. Ada golongan itu ya, golongan Islam radikal. Kalau pakaiannya saja dipegang oleh orang Islam yang bukan golongannya, langsung saja dicuci dan bahkan harus dipotong. Ini adalah di perjanjian lama. Jadi orang Yahudi pakaiannya apabila dipegang oleh non Yahudi atau Bani Israel, selain Bani Israel, harus juga dipotong. Hebat kan? Habis bajumu ya. Kalau orang Yahudi menjalankan syariat Bibelnya itu sangat berat. Bajunya apabila dipegang oleh orang lain selain Bani Israel itu menjadi najis adanya, harus dipotong karena dianggap adalah najis. Itu. Nah, ini doktrin ini dimasukkan dalam koridor Islam. Ada orang Islam yang mengikuti mazhab seperti ini, selain golongannya itu dianggap najis, dianggap musyrik, innamal musyrikuna najasun, dan tidak layak masuk surga. Makanya tidak boleh masuk masjidnya golongan itu. Baju harus suci dari mereka, gitu kan. Dan apabila dipegang mereka langsung dicuci kalau melarat, kalau kaya langsung dibuang karena najis. Ini Islam ini sangat berat ini. Ini aturan main sebenarnya yang ada di dalam Bible. Gitu. La innamal musyrikuna najasun fala taqrabul masjidal haram, karena orang-orang musyrik Mekah itu kalau tawaf ya, kalau tawaf itu mereka munharif, membawa mantra-mantra yang sifatnya tidak ketuhanan, menyembah sana menyembah sini. Kemudian diberi kemenangan. Wa in khiftum ailata, seandainya engkau memilih Islam kemudian menjadilah putus hubungan antara bisnis-bisnis kalian yang sedang berkembang dengan orang-orang musyrik, mudah-mudahan Allah nanti akan menggantikan yang lebih kaya lagi. Dan ternyata Allah memberi kenukuran besar, yaitu Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, Islam menguasai, Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW menguasai Mekah.
tanpa pertumpahan darah. Dengan sendirinya toleransi beragama ditegakkan di situ. Ja'al haqqu wa zaqal batila innal batila kana zahuqa. Kalau masih mentradisikan itu, kamu boleh hidup di sini asal menyewa, bayar pajak gitu. Karena disebut kafir kafir bangsa mungsu. Lah Indonesia ini yang beragam suku, beragam ideologi juga, beragam budayanya. Sekira nanti ini diterapkan di sini, itu pasti disintegrasi bangsa. Mending kamu ibadah dengan tenang atau dalam kekacauan. Inilah yang harus dijunjung tinggi dan dijaga keharmonisan beragama. Indonesia itu harus menjadi khilafah kan gitu sponsornya itu nanti berabeh pasti disintegrasi bangsa. Papua juga menjadi khilafah sendiri, itu Nasrani, kemudian Maluku pecah. Dan mimpi cita-cita para ulama terhadap untuk menjadi satu padu kesatuan Republik Indonesia akhirnya pudar dan ibadahnya menjadi kacau, tidak tenang sama sekali. Kamu bayangkan dalam ibadahnya orang Islam di Masjidil Aqsa, masuknya saja itu harus melewati pos-pos dari penjagaan orang Yahudi, karena masjid satu dimiliki oleh 3 golongan besar, Nasrani, Yahudi, dan Islam. Dalam keadaan ini memang Islam di dalamnya, Yahudi di pinggir, yaitu di ratapan tembok ratapan. Orang Yahudi Nasrani ya juga di sebelah. Jadi setiap saat ibadahnya itu ya tetap enggak konsentrasi. Seperti ini sajalah kita itu bisa beribadah dengan santai. Dulu kalau berdakwah saja harus sertifikat, ya kan? Zamannya Mbah Ufron itu harus mempunyai sertifikat sebagai juru dakwah, karena penguasa saat itu penguasa yang notabene tidak cocok dengan kiai-kiai desa lah. Penguasa saat itu kan Muhammadiyah yang kebanyakan, makanya kiai-kiai kalau berdakwah harus sertifikat. Kalau ingin mulutan rajaban harus apa tadi, izin kepala desa, kecamatan, saya ke Kebumen, kiai ini disertifikat. Kemarin itu nuansanya akan seperti itu kan. Itu saja sudah reaksi tak enak. Kalau dakwah kesulitan di tanah kelahirannya sendiri, maka kerukunan beragama yang harus dijunjung. Lakum dinukum waliyadin gitu saja. Kalau khilafah nggak pakai cocok itu, karena dunia Indonesia itu beda dengan dunia Arab secara kebudayaannya. Itu budaya Indonesia itu santun, jadi tidak radikal. Nah, kemudian akan menjadi khilafah. Alasannya orang ini dia wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ana meneh wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Pengancam-ancam seperti ini kemudian diviralkan, itu ada motivasi kekuasaan. Barang siapa yang menghukumi tidak dengan apa yang Allah turunkan kepada nabinya, wa man lam yahkum bima anzalallah, yaitu dengan Al-Qur'an hadis, maka mereka adalah orang-orang kafir. Wah, repot juga ancaman ini ya. Ayat itu memang benar, tetapi nantinya Quran, hadis, ijma, qiyas itu ya juga harus mendukung adanya toleransi dan sebagainya. Itu yang dihembuskan oleh pihak mereka itu seperti itu, ya, yang harus khilafah. Mending seperti inilah republik kan gitu, republik, sehingga nanti lihat orang Nasrani karena minoritas Indonesia nyaman, orang-orang non Muslim juga nyaman. Lihat di belahan bumi Islam yang minoritas di Rohingya, di mana lagi itu yang minoritas Islamnya juga terintimidasi. Kok malah kita itu gitu.
Ya memang semuanya harus hukum-hukumnya lah itu Allah yang harus ditegakkan ya gitu. Ekonominya Islam, hukum jinayah Islam, semuanya serba Islam itu ya seperti itu. Tapi di Indonesia itu karena budayanya beda, sisi yang lain yang kita tetap bisa menjalankan hukum-hukum Islamnya, yaitu tentang ngaji, ibadah, tentram, daripada ibadah karena dakwah nanti malah dicurigai. Kemarin saja itu hembusan dari yang namanya ISIS itu akhirnya yang kerebelan namanya jelas adalah pondok pesantren, karena pondok pesantren sekarang sudah campur babur gak karu-karuan. Seluruh ormas Islam itu mengatasnamakan punyai yang namanya pendidikan, yang namanya pondok pesantren. Itu pengalaman itu ada ya, dari itu ada santri keluar akan pindah ke sini tahfidz, itu gara-gara pesantrennya katanya gratis. Ya memang gratis selama mengikuti ideologinya. Tetapi apabila dia tidak cocok akan keluar, harus menembus dari titik awal hidupnya dia di situ sampai akhir. Kalau ditarget kemarin saya tanya setiap tahun harus menembus 10 juta. Lah 5 tahun mondok di situ harus menembus dirinya 50 juta. Wah. Ya memang gratis selama masih di situ. Dan kalau dia masih kekeh mengikuti ideologinya akan diberi panduan-panduan bisnisnya gimana, ini gimana. Gitu. Ini yang kebanyakan adalah orang-orang yang sempalan itu, sektarianisme misalnya. Gitu ya. Innamal musyrikuuna najasun. Hadiahnya adalah waqad anahum bil futuqi wal jizya. Allah memberi kemenangan kepada pihak kaum muslimin dengan adanya Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kaum muslimin. Berarti orang musyrik boleh di situ, orang kafir boleh di situ asal membayar pajak. Qatilul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Qatilu merangono sapa sira kabeh alladzina yu'akil la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina billahi lan Allah wala bil yaumil akhir, ora iman kelan dina akhir. Wa illa la amanu bina. Lamun ora merangi sapa sira kabeh la amanu wa illa la amanu bin nabi. Wa bil nabi wala yukharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa illa la amanu bin nabi. Ini dari jawabnya dari apa yang dikatakan secara bentuk lahiriah. Ayatnya adalah nafjul iman, ketidakada imannya mereka terhadap Allah dan hari akhir itu karena mereka menyana bahwa iman kepada Allah beserta bahwa mereka menyangka iman billah wa ma'annahum yaz'amuna al-imana billahi wal yawmil akhir wa fi kalamu sa isyaratul liqiyasi istisna'i wa takriruhu ayyukallahu amana al-yahudu wan nasara billahi wal yawmil akhir la amanu bil nabiyyi wa illa lan lamun ora. Wa illa ki nafi dinafikan. Kalau memang benar-benar mereka iman kepada Allah dan di hari akhir, la amanu maka yaktina mereka pada iman sapa ladina bi nabi kan nabi. Wa illa lan lamun ora kaya mengkono. Lan lamun ora la yu'minun berarti mukmin, nafi dinafikan menjadi musbat. Wa ila lamun ora kaya mengkono la amanu mongko yaktine padha iman sapa ladina la yu'minun iman bin nabi lan gitu. Kalau memang benar-benar mereka orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Muslim iman kepada Allah dan iman terhadap hari akhir, pasti iman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
karena mereka sebenarnya tidak menjadi pengikut setia daripada nabinya. Kalau menjadi pengikut setia kepada nabinya, pasti dia itu juga mengikuti, tidak menyepelekan Nabi Muhammad. Islam la nufarriqu baina ahadin minar rusul. Mereka itu saling mengunggulkan. Orang Yahudi mengunggul waqalati yahudu Uzair ibnullah, dan merendahkan Nabi Isa, katanya anak zina. Nah, orang Nasrani itu mengunggulkan Nabi Isa, sak ngunggul-ngunggule. Seseorang kok bisa menjadi Tuhan, itu kan, dan merendahkan yang lain. La yuharrimuna ulan ora padha ngaramno sapa alladzina ma ing perkara harama kang ngaramno sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusan Allah al-khamr kalian haram. Dan tidaklah mereka mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan Allah seperti haram. Wala yadinuna dinal haqq as-sabita an-nasika liwari minal adyani wa huwa dinul Islam. Lan ora beragama sapa ladina dinal haqi ing kelawan agama sing bener, asabida kang tetep anasika kang bisa nyaleni liwari maring liyane agama minal adyani saking pira-pira agama wa utawi din iku dinul Islam. Minal ladina bayan utai min iku bayan lil ladina, bayane man min bayaniya tandanya adalah jar majrur yang huruf minnya itu bisa diganti huwa. Di sini adalah hum utawi alladina iku alladina utul kitab. Minal ladina bayane saking wong akeh utu kang den paring sapa ladina alkitab ing kitab. Ay Yahudi, gede wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Wa qatilul ladin alladina adalah ini orang-orang Yahudi lan orang Nasrani. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau memang beriman kepada Allah, pasti iman kepada Nabi Muhammad. Wala yuharrimuna lan ora ngaramno sapa ladina maing perkara harama kang ngaramno sapa Allah. Contohnya seperti khamar. Khamar itu diharamkan dalam Bible, tapi malah dalam pesta perjamuan mereka budayakan pendeta-pendeta. Babi diharamkan dalam Bible, tapi mereka katanya yang haram adalah babi hutan, babi rumahan tidak, babi Amerika juga tidak, karena tidak ada kata-kata Amerika. Yang ada aja katanya babi hutan. Ini padahal babi itu diharamkan, tapi mereka tidak mengharamkan apa yang sudah diharamkan. Khamar sudah diharamkan oleh Allah, mereka tidak mengharamkan. Kalau Islam itu tetap haram-haram. Seperti riba itu haram, walaupun kamu itu menjalankannya. Jadi repotnya gini bedanya. Kamu menjalankan secara kontinu apa yang diharamkan. Asal kamu mengektekkan keharamannya, kamu tetap menjadi Islam. Orang-orang yang mukmin, walaupun sedikit goyah, mantan fasik sedikit ya. Seperti misalnya khamar inamal khamur wal maisuru. Ini tetap haram, kamu haram. Hatinya mengharamkan, pikirannya mengharamkan, diri kamu mengharamkan khamar, tetapi kamu tidak bisa keluar dari jeratan setan ini. Tetap mengkonsumsi yang namanya khamar. Kamu tetap masih disebut orang yang mukmin. Intinya kalau mati ya tetap tidak khalidina finnar. Ya tetap mlebu neraka tapi tidak kekal. Lah sekarang repotnya, kamu tidak melakukan apa yang diharamkan Allah, tapi menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah. Contoh sekarang, kamu melegalkan yang namanya miras, repot ini kan. Artinya mungkin menghalalkan miras, walaupun kamu tidak meminum satu tetes pun. Ini repot. Kalau nanti mati dan beriktikad tetap kamu menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah, kamu wa huwa kafirun gitu. Ini walaupun kamu tidak mengkonsumsinya tetap khalidina fin. Nah, seperti itu juga zina itu haram. Walaupun orang itu tetap melakukan zina, ya tetap masuk neraka tapi tidak khalidina.
Beda dengan zina dilegalkan, dihalalkan. Walaupun orang itu yang menghalalkan tidak melakukan zina, ya tetap wa huwa kafirun khalidina finnar. Lagi apa? Riba sing repot. Ya kan? Ya. Riba haram. Dan kebanyakan orang katanya berpendapat bunga bank itu dikategorikan riba yang diharamkan. Kamu itu mengharamkan riba bank itu. Walaupun kamu menjalankannya dan ternyata kamu terjerat dari ini. Saya tidak bisa keluar dari yang namanya hutang bank katanya. Katanya riba dan sebagainya. Tapi bagaimana? Ya istighfar yang banyak saja, sedekah yang banyak. Karena kamu tetap saja masih mukmin dan konsekuensinya kamu tetap melanggar perintahnya Allah, tapi tetap tidak khalidina fin. Nah, mudah-mudahan dengan istighfar dan berbuat baik, karma baiknya lebih banyak daripada karma buruknya. Jadi misalnya ya ditutup bicara. Maka yang bijaksana ya, aduh bagaimana ya saya kok masih mengonsumsi khamar dan lain sebagainya. Saya tahu khamar itu haram, yang diharamkan oleh Allah dan saya tetap mengharamkan. Tapi saya tetap tidak bisa keluar dari yang namanya konsumsi ini. Istighfar yang banyak, minta kekuatan supaya Allah memberi kekuatan bisa keluar dari jeratan setan. Biar nanti tetap tidak terlalu lama di neraka. Ini, jadi orang-orang Nasrani, orang Yahudi itu sudah jelas jengleh. Khamar diharamkan dalam kitabnya. Babi diharamkan dan banyak sekali yang diharamkan. Tapi malah dirinya itu munharif. Munharif itu berubah redaksinya. Dilegalkan untuk pesta sana, pesta sini, anggur dan sebagainya. Itu ya, kalau haram tetap haram walaupun kamu menjalankan, hanya cuma ya fasik lah, bukan bora pokoknya fasik lah. Dan khalidina enggak khalidina, ya tetap konsekuensinya melebung neraka, tapi tidak status khalidina finnar. Beda, kamu tidak menjalankan, kamu melegalkan miras yang geger kemarin, ateges kamu itu menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah. Walaupun kamu tidak menenggak satu tetes pun dari arak itu atau khamar itu, tapi kamu menghalalkannya yang sudah diharamkan Allah, kamu ya wa huwa kafirun ya khalidina finnar, mati dengan nyandang seperti itu. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum syahirun, sehingga yu'tu maringi sapa alladzina al jizyata ing pajak, ayal kharaja deke pajak al madruba kang den tetepno alai mengatasi wong Yahudi wong Nasrani kula amin ing dalam saben-saben tahun. Ini namanya kafir dhimmi kalau mau mengikuti prosedur aturan main yang diselenggarakan di negara Islam, karena mereka minta perlindungan dengan membayar pajak, berarti darahnya dijaga, nama baiknya juga dijaga. Kalau kafir harbi itu kan kafir yang tidak mau membayar pajak. An yadin ando saking ke tangane munaqadina au bi aidihim la yuqaluna biha, dari tangannya sendiri, hale tetap saking tangane dhewe, ora den wakilna apa biya jizyah. Wahum khale utawi alladzina iku syahiruna iku den rendahaken kabeh. Adlau tegese den rendahaken diinakaken kabeh. Munaqaduna kang den tundukna kabeh, den tundukna kon manut li hukumil Islam maring hukume Islam. Mereka direndahkan, ditundukkan oleh aturan main yang diselenggarakan di negara Islam. Indonesia kan bukan negara Islam ya, makanya tidak ada istilah kafir harbi, kafir dhimmi ya. Orang Indonesia sendiri, orang Islam juga bayar pajak kan gitu, yang repot. Kalau negara Islam kan tidak bayar pajak, yang bayar pajak hanya cuma orang-orang kafir saja yang mau berlindung di situ. Kalau tidak mau, ya kafir harbi perlu diperangi.
Wa qalati yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.